Salam sejahtera Bapak Ibu serta saudara-saudari semua. Untuk memulai renungan tentang firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga yang melampaui segala akal, hati, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus mampukanlah kami untuk boleh melaksanakan firman-Mu itu dalam hidup kami sehari-hari. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Ibrani 11 ayat 7 yang berbunyi, karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya, dan karena iman itu ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita adalah ketaatan iman Nuh, ikuti petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan. Satu hal yang pasti di dunia ini, umat manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa adalah bahwa segala sesuatu akan bertambah buruk. Lihat saja pada zaman Nuh, perlahan tetapi pasti manusia-manusia yang ada di muka bumi ini akan makin bertambah jahat. Bagi orang-orang jahat yang tidak mawas diri ini, tahu-tahu air bah sudah membinasakan mereka. Matius 24 ayat 39. Akan tetapi Nuh melakukan hal yang berbeda. Diceritakan bahwa Nuh adalah orang benar dan tidak bercela, serta hidup bergaul dengan Tuhan. Itulah sebabnya ia mawas diri akan segala keadaan orang-orang di zamannya dan mengetahui dari Tuhan sendiri bahwa air bah akan datang. Nuh pun menjadi orang yang membangun bahtera ketika air bah tiba. Inilah iman Nuh, mempersiapkan bahtera meski air bah belum kelihatan. Demikian pula hidup setiap pribadi maupun keluarga kita. Lihat saja keluarga kita. Jika kita tidak mawas diri dan tidak memperhatikan pasangan dan anak-anak keturunan kita, dapat dipastikan air bah dalam wujud yang lain akan datang tanpa kita menyadarinya. Apa air bah itu? Air bah bisa berupa pemberontakan anak-anak kita ketika mereka menginjak remaja, atau ketika pasangan hidup kita yang hidup dalam kesendirian tahu-tahu mengajukan surat untuk memungkinkan berpisah dengan pasangannya, memiliki pria intim lain ataupun wanita intim lain. Hal yang sama berlaku untuk pekerjaan kita. Kita menyerahkan bisnis kita kepada seorang bawahan tanpa sekalipun memeriksa laporan keuangan dan mengunjungi pabrik atau kebun sawit atau kebun apa saja atau kantor, dan kita hanya bermalas-malasan saja. Tahu-tahu air bah datang. Orang kepercayaan kita lari membawa seluruh uang. Bisnis kita merugi luar biasa dan klien-klien beralih ke tempat lain yang lebih diurus oleh pemiliknya. Ketika air bah itu datang, sudah terlambat untuk membangun bahtera. Keluarga tidak dapat diselamatkan. Bisnis atau pekerjaan kita harus dalam kondisi gulung tikar. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Mari teladanilah Nuh yang di dalam imannya mau membangun bahtera sehingga ia selamat dari air bah yang datang menerpa isi dunia. Seperti apa yang diungkapkan oleh Rasul Paulus juga, hari-hari ini adalah jahat. Oleh karena itu sangat penting memperhatikan hidup kita. Masalah-masalah kecil yang mulai bermunculan bisa saja merupakan peringatan Tuhan
agar kita segera memberikan perhatian kepada hal tersebut sebelum air bah datang. Jangan tunggu sampai air bah datang, baru kita berusaha membangun bahtera itu. Ingatlah firman Tuhan pada Efesus 5 ayat 15 dan 16 ini. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang pada hari ini mengingatkan kami agar adanya ketaatan iman oleh anugerah-Mu itu, kami sungguh-sungguh bisa mencontoh meneladani Nuh untuk senantiasa ingat akan petunjuk jalan hidup kami oleh firman Tuhan yang dapat kami renungkan setiap hari tentang segala sesuatu yang belum kelihatan, tetapi secara pasti bisa juga akan datang, yang tidak dapat kami duga-duga. Termasuk ketika kami juga sedang memperingati hari-hari Minggu Prapaskah, minggu-minggu sengsara-Mu menjelang. Pada hari Jumat Agung, Tuhan sudah mengorbankan tubuh dan darah-Mu, nyawa-Mu untuk menggantikan kami di atas kayu salib di Bukit Golgota itu adalah demi kasih-Mu yang begitu besar. Engkau rela mati menggantikan kami karena sudah dinubuatkan di dalam nabi-nabi perjanjian lama dan sungguh sudah terbukti dalam hidup manusia di kolong langit ini. Maka ketika kami juga merasakan ada air bah dalam bentuk sakit penyakit apapun, dalam bentuk pergumulan apapun juga, senantiasa kami harus siap sedia mohon mujizat kesembuhan, kepulihan dari kuasa sakit penyakit itu boleh kami terima dari anugerah-Mu sendiri. Sambutlah akan harapan dan doa kami ini Bapa. Kami bermohon dalam segala kerendahan hati kami, dan kami mau menyebut nama di atas segala nama perantara Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup kepada-Mu lah. Kami berdoa, jadilah kehendak-Mu. Amin.